Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksta Yusuf Novendra dari Fakultas Hukum dan Bahasa, Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM 20.0251.0006 dengan dosen pembimbing Budiah Listriarni. Pertama, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan berjudul Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap balap liar di jalan pada remaja di Kabupaten Kudus. Yang pertama adalah latar belakang remaja menurut Menteri Kesehatan RI tahun 2010 adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah, mereka yang pada saat usia itu sedang mencari identitas, yang sering mendorong remaja untuk mencoba hal-hal baru. Namun, hal ini juga bisa mengarah pada perilaku menyimpang. Dalam hal ini melakukan kenakalan pada tindakan yang membahayakan, di antaranya melakukan balap liar di jalan raya yang bisa mengakibatkan kecelakaan maupun membahayakan pengendara lain dan di jalan raya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengambil judul penelitian Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap balap liar di jalanan terhadap remaja di Kabupaten Kudus. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua, apa sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap remaja yang melakukan balap liar? 3. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus balap liar? Berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus dalam penanganan balap liar oleh kepolisian di Kabupaten Kudus. Jenis penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok dalam masyarakat. Sumber data terdiri dari Premier. Data Premier terdiri dari dokumentasi, wawancara, observasi. Data sekunder terdiri dari dokumen dan publikasi. Dan bahan hukum tersier terdiri dari KBBI, Kamus Hukum. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas kebenarannya. Hasil analisis dihubungkan dengan teori asas-asas dan kaidah hukum dari studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Berikutnya ada hasil penelitian. Sanksi hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap remaja yang melakukan balap liar. Memberikan sanksi sebagai upaya penertiban dan pencegahan agar masyarakat lebih tertib dan taat akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Balap liar sendiri dalam undang-undang terjerat dengan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau didenda sebesar 3 juta rupiah. Diberlakukannya pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pelaku balap liar sangatlah jelas agar pelaku untuk menghentikan kegiatan balap liar dan lebih taat dalam pada hukum saat berkendara. Berikutnya ada hasil penelitian Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap balap liar di jalanan pada remaja di Kabupaten Kudus. Yang pertama, penegakan hukum peraturan lalu lintas merupakan norma yang wajib diikuti oleh masyarakat agar lalu lintas tetap teratur saat digunakan sebagai sarana transportasi. Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
harus ditegakkan secara disiplin, termasuk pada remaja yang melakukan balap liar. Yang kedua, sanksi hukum yang diberikan kepada remaja melakukan balap liar, sanksi yang menggunakan jalan dan mengakibatkan penggangguan fungsi jalan dikenakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 115 huruf B tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana kurungan 1 tahun atau denda sebesar 3 juta. Yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus balap liar di Kudus karena balap liar dilakukan di jalan yang banyak gang-gang kecil yang digunakan untuk kabur jika polisi datang ke lokasi balap tersebut. Selanjutnya, ada kesimpulan. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada kasus balap liar di Kabupaten Kudus sudah ditangani oleh aparat kepolisian secara tegas di lapangan. Sanksi hukum yang diberikan pada remaja yang melakukan aksi balap liar sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Di sini termasuk penonton pun juga kena sanksi dalam kegiatan balap liar di jalan. Kendala yang dihadapi oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus balap liar di Kudus karena balap liar dilakukan di jalan yang banyak para remaja yang melakukan balap liar melarikan diri masuk ke rumah penduduk yang padat di sekitar area digunakan balap liar. Saran: perlunya sosialisasi dari pemerintah untuk remaja baik melalui pendidikan formal maupun non-formal agar para remaja mengetahui pentingnya penegakan hukum dan sanksi hukumnya pada lalu lintas. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya ambil dari skripsi saya dan saya masukkan ke PowerPoint untuk saya presentasi di hari ini. Bisa dilihat. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.